Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vina Rahmatika Mary Aisyah Afni. Pada video kali ini saya akan membahas tentang analisis kualitas layanan, SafeQual, dan InTechQual. Awalnya, manajemen kualitas lebih fokus ke produk, tapi sekarang berkembang menjadi fokus pada kepuasan pelanggan secara keseluruhan. Dalam jasa, ada karakteristik yang disebut IHIP, yaitu intangibility, jasa tidak bisa dilihat secara fisik; heterogeneity, kualitas layanan bisa berbeda-beda; inseparability, produksi dan konsumsi terjadi bersamaan; dan predictability, jasa tidak bisa disimpan. Kualitas layanan adalah perbandingan antara harapan pelanggan dengan layanan yang benar-benar mereka rasakan. Kalau layanan sesuai atau melebihi harapan, pelanggan akan puas, tapi kalau di bawah harapan, pelanggan akan kecewa. SafeQual adalah model untuk mengukur kualitas layanan dari sudut pandang pelanggan atau perspektif eksternal. SafeQual memiliki 5 dimensi utama, yaitu tangible atau bukti fisik, reliability atau keandalan, terus ada responsiveness atau daya tanggap, asuransi atau jaminan, empati atau kepedulian terhadap pelanggan. Kalau SafeQual lebih fokus ke pelanggan luar, InTechQual lebih fokus pada pelanggan internal dalam organisasi. Maksudnya adalah hubungan antar bagian atau antar pegawai di dalam perusahaan yang saling memberikan pelayanan. Komponen InTechQual meliputi teamwork, komunikasi, pelatihan, dukungan manajemen, sampai reward dan penghargaan. Kedua model ini saling berhubungan melalui konsep service profit chain. Artinya, kalau kualitas layanan internal bagus, maka karyawan akan lebih puas dan produktif. Lalu, produktivitas itu akan menghasilkan layanan yang lebih baik untuk pelanggan. Akhirnya, pelanggan menjadi puas, loyal, dan berdampak pada keuntungan perusahaan. Contohnya, teamwork bisa meningkatkan responsif, training meningkatkan reliability, komunikasi meningkatkan empati. Untuk mengukur kualitas layanan biasanya digunakan kuesioner skala Likert. Data yang diperoleh kemudian diuji validitas dan reliabilitasnya menggunakan corporate alpha supaya hasilnya konsisten. Selanjutnya dihitung skor gap antara harapan dan persepsi pelanggan. Selain itu ada juga CSI atau Customer Satisfaction Index untuk mengukur tingkat kepuasan pelanggan, dan ada IPA untuk Improvement Performance Analysis untuk menentukan prioritas perbaikan layanan. Model SafeQual dan InTechQual bisa diterapkan di berbagai bidang kesehatan. Model ini membantu meningkatkan kepuasan pasien melalui empati dan kerjasama tim medis. Di bidang perhotelan dan pariwisata, kualitas layanan dapat meningkatkan pengalaman tamu dan loyalitas pelanggan, sedangkan di layanan publik dan pendidikan tinggi, model ini digunakan untuk meningkatkan reliability dan komunikasi internal. Di era digital sekarang muncul konsep SafeQual atau kualitas layanan digital. Fokusnya meliputi desain aplikasi yang mudah digunakan, sistem yang tersedia 24 jam, personalisasi layanan, dan keamanan data pelanggan. Kesimpulannya, kualitas layanan tidak hanya dilihat dari pelanggan luar saja, tapi juga dipengaruhi oleh kondisi internal organisasi. Karena itu, integrasi SafeQual dan InTechQual penting untuk menciptakan kualitas layanan yang maksimal. Jika keduanya berjalan baik, maka perusahaan bisa meningkatkan kepuasan pelanggan, loyalitas, dan keuntungan jangka panjang. Beberapa rekomendasi yang bisa dilakukan perusahaan yaitu melakukan evaluasi kualitas layanan secara rutin, meningkatkan reliability sebagian besar kepercayaan pelanggan, memperkuat kerjasama antar bagian, dan menggunakan IPA serta CSI untuk evaluasi keberlanjutan. Selain itu, perusahaan juga perlu membangun budaya pelayanan yang baik dan berorientasi pada pelanggan. Baik, untuk presentasi pada kali ini cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi analisis kualitas layanan SafeQual dan InTechQual. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.